Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Marsha Yurosadi dengan NIM 073 dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA yaitu suatu kegiatan yang dalam pelaksanaannya terdiri dari gabungan antara dua aspek sudut pandang, yaitu belajar yang tertuju pada kegiatan siswa dan mengajar yang berorientasi pada yang dilakukan oleh guru sebagai pengajar. Ilmu pengetahuan alam memiliki keterkaitan dengan cara mencari tahu tentang fenomena yang terjadi di alam semesta. Menurut Asy'ari, pembelajaran IPA pada hakikatnya terdiri dari beberapa aspek faktual, keseimbangan antara proses dan produk, aktif melakukan investigasi, berpikir induktif dan deduktif. Pembelajaran IPA adalah suatu pembelajaran untuk memahami fenomena yang berkaitan dengan alam semesta. Tujuan dari pembelajaran IPA yaitu menekankan pada pengalaman langsung peserta didik dalam mengeksplorasi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Media pembelajaran IPA yaitu kata media yang berasal dari bahasa Latin yang artinya medium. Secara harfiah memiliki arti perantara atau pengirim pesan. Menurut Ahmad Rohani, media adalah segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera manusia yang berfungsi sebagai perantara yang berarti sarana atau sebagai alat dalam menyampaikan hal penting dari komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar. Media pembelajaran adalah alat yang bisa digunakan untuk membantu jalannya pembelajaran agar lebih efektif dan optimal. Untuk manfaat media pembelajaran yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalitas, mengatasi terbatasnya ruang, waktu, dan daya indera manusia, menimbulkan atau mendorong siswa dalam membangkitkan gairah belajar siswa, mempermudah dalam berinteraksi secara langsung, memberikan pengalaman kepada peserta didik, bisa memberikan persepsi atau tanggapan yang sama bagi siswa. Untuk tujuan dari media pembelajaran, terdapat 4 tujuan, yaitu yang pertama untuk memberikan kemudahan dalam proses pembelajaran di kelas, kedua untuk meningkatkan efisiensi antara materi pembelajaran dengan tujuan belajar, ketiga untuk menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan belajar siswa, keempat untuk membantu konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran. Fungsi media pembelajaran yaitu dapat menarik perhatian siswa, dapat memperjelas penyampaian materi, bisa menghindari kurangnya pemahaman terhadap materi yang dijelaskan, dapat menyatukan perbedaan dari berbagai tipe gaya belajar, dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, serta biaya. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Augmented reality yaitu salah satu media pembelajaran yang dapat membuat objek virtual ke dalam dunia nyata melalui sebuah aplikasi dalam sebuah perangkat seperti Android. Namun, jika objek virtualnya lebih dominan dari objek lingkungan nyata, maka termasuk virtual reality. Keunggulannya yaitu lebih mudah dan juga sangat praktis untuk dikembangkan, sehingga tersebar luas di berbagai media dengan sangat cepat. Assembler Edu merupakan salah satu platform pembelajaran era digital atau disebut dengan Learning Management System yang bisa dipergunakan untuk mengelola, menyampaikan, melacak aktivitas pembelajaran berbasis digital. Dengan ketersediaannya, berbagai macam fitur ini dapat mempermudah guru dalam menyusun rancangan bermedia berbasis 3D di saat menyampaikan proses pembelajaran. Menurut Dewi et al. 2022, aplikasi ini merupakan salah satu software perangkat lunak Assembler Edu, produk dari PT Assembler Teknologi Indonesia. Perangkat lunak ini bisa diakses menggunakan Android atau komputer yang terhubung dengan internet. Assembler Edu adalah alat yang memungkinkan seorang pengajar beserta siswa di kelas bersama berkomunikasi dan guru menyampaikan terkait materi yang akan dipelajari siswa di dalam kelas dengan bantuan media. AR Assembler Edu memungkinkan pengajar beserta siswa merancang pekerjaan atau menyelesaikan suatu rencana sesuai opsi serta kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas. Dalam perangkat ini terdapat barcode yang dapat dipindai dengan mudah untuk mengakses materi pelajaran serta membuatnya tampak nyata. Kelebihan dari Assembler Edu, yang pertama mengkonstruksi hasil yang berbasis visual pada bentuk 3 dimensi. Kedua, membantu dalam penyampaian konsep-konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Ketiga, tersedia konten-konten berisikan materi yang bisa dipergunakan oleh pengajar. Biasanya kontennya ada dalam beberapa bentuk seperti model, diagram, bahkan simulasi materi pembelajaran. Keempat, pengajar bisa mengkreasikan konten yang diinginkan. Assembler Edu ini pula memungkinkan penggunanya untuk mengkonstruksi dari awal sesuai dengan yang diinginkan.
Yang terakhir, memberikan kegiatan belajar yang lebih bermakna. Salah satunya menggunakan fitur scan to see yang memungkinkan terjadinya kegiatan secara dua arah. Kekurangan dari aplikasi ini yaitu terdapat beberapa fitur yang mengharuskan penggunanya untuk berlangganan. Apabila ingin digunakan di smartphone Android, aplikasi ini harus diinstal terlebih dahulu dari Google Play atau Play Store dengan penyediaan RAM sebanyak 80 MB. Integrasi ayat Al-Quran merupakan menghubungkan suatu ilmu dengan Al-Quran sehingga banyak nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam. Pengintegrasian ini juga berupaya untuk memenuhi tujuan sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Integrasi ayat-ayat Al-Quran dalam pembelajaran IPA. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, integration, yang berarti keseluruhan. Istilah ini memiliki makna pembaruan atau penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda, sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Kata integrasi memiliki arti sebagai penyatuan untuk menjadi sebuah kesatuan yang dipandang secara utuh. Dalam konteks ilmu sosial, integrasi sosial diartikan sebagai suatu kesatuan hidup bersama dari keanekaragaman, sistem sosial budaya, kelompok etnis, dan kemasyarakatan untuk berinteraksi dan bekerja sama, yang didasari adanya nilai norma yang berlaku. Ayat Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, dan membaca, yakni menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata dengan yang lain. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memiliki keutamaan, diantaranya diriwayatkan secara mutawir, membacanya adalah ibadah dan dijadikan tentangan bagi orang-orang yang pandai berbahasa Arab untuk menandingi walaupun pula terpendek dari Al-Quran. Integrasi ayat Al-Quran dalam pembelajaran IPA, yaitu Al-Quran dan sains mempunyai pengertian yang sangat luas jika dijabarkan secara menyeluruh. Al-Quran merupakan panduan pertama dan buku pertama bagi umat manusia yang beragama Muslim, sedangkan sains berkaitan dengan pengalaman serta persepsi manusia terhadap suatu fenomena alam semesta, dan di dalam Al-Quran dijelaskan pemahaman tentang dunia nyata. Motivasi belajar, yaitu motivasi dalam konteks pendidikan, merupakan elemen yang mendukung dalam menentukan sejauh mana intensitas belajar, juga sebagai pendorong dalam menenggerakkan siswa menuju pengalaman belajar yang lebih baik, meningkatkan semangat dan energi siswa, serta menjaga perhatian mereka pada tujuan yang ingin dicapai. Motivasi belajar adalah faktor psikologis yang tidak hanya berkaitan dengan aspek intelektual, tetapi juga berperan dalam membangkitkan semangat, kebahagiaan, dan gairah belajar siswa. Hasil belajar siswa bisa dilihat dari penguasaan siswa terhadap mata pelajaran yang ditempuh. Biasanya dapat berupa pengetahuan, sikap pemahaman, dan keterampilan. Jenis-jenis belajar siswa menurut Sujana, yaitu ranah kognitif yang berkenan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah, dan keempat aspek berikutnya disebut kognitif tingkat tinggi. Kedua, ranah afektif, dan yang ketiga, ranah psikomotorik. Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal, yaitu faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Untuk faktor eksternalnya terdiri dari faktor keluarga, seperti cara orang tua yang mendidik, faktor sekolah, metode pengajarannya, kurikulum, dan relasi guru dengan siswa. Yang ketiga, faktor masyarakat. Sekian pemaparan dari pembelajaran IPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.